Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sirajuddin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai teknik pondasi. Untuk materi kali ini merupakan tugas terakhir dari mata kuliah media sosial pada semester 1. Oke, langsung saja kita mulai. Pengertian teknik pondasi. Teknik pondasi adalah suatu upaya teknis untuk mendapatkan jenis dan dimensi pondasi bangunan yang efisien, sehingga dapat menyangga beban yang bekerja dengan baik. Teknik pondasi merupakan bagian dari ilmu geoteknik. Pondasi dikatakan bagian terendah dari bangunan, oleh sebab itu, beban dari bangunan di atasnya seperti beban mati, beban hidup, beban angin disalurkan melalui elemen struktur horizontal atau vertikal ke pondasi, yang selanjutnya beban tersebut dilanjutkan ke tanah dasar. Jenis-jenis pondasi. Yang pertama adalah pondasi dangkal. Pondasi dangkal, kedalaman masuknya ke tanah relatif dangkal. Hanya beberapa meter masuknya ke dalam tanah. Salah satu tipe yang sering digunakan ialah pondasi menerus yang biasa pada rumah-rumah. Dibuat dari beton atau pasangan batu kali. Meneruskan beban dari dinding dan kolom bangunan ke tanah keras. Pondasi dangkal ada beberapa macam tipe, yaitu yang pertama ada pondasi setempat, yang kedua adalah pondasi penerus, yang ketiga pondasi pelat, yang keempat adalah pondasi struktur sarang laba-laba. Pondasi dalam, yang kedua adalah pondasi dalam. Pondasi dalam digunakan untuk menyalurkan beban bangunan melewati lapisan tanah yang lemah di bagian atas ke lapisan bawah yang lebih keras. Contohnya antara lain pondasi tiang pancang, tiang ber, kaison, dan semacamnya. Yang ketiga adalah pondasi kombinasi pelat dan tiang pancang. Pondasi ini merupakan pondasi kombinasi antara pondasi dangkal dan pondasi dalam. Selanjutnya macam-macam tipe pondasi. Yang pertama ada pondasi telapak. Pondasi telapak struktural untuk mengatasi beban individual pada suatu bangunan. Yang kedua, pondasi memanjang atau pondasi batu kali. Pondasi ini mendukung dinding memanjang deretan kolom antar deretan kolom jarak dekat. Yang ketiga, pondasi sumuran. Digunakan untuk kondisi tanah yang labil seperti rawa dan tanah yang berlumpur. Yang keempat, pondasi tiang. Digunakan untuk tanah yang berstruktur lembek dengan lebih panjang. Yang kelima, pondasi tiang pancang baja. Tiang pancang yang diisi adukan beton dengan komposisi tertentu. Yang keenam adalah pondasi borpel. Pondasi borpel adalah pondasi dalam dengan pengeboran dan dilanjutkan dengan pengecoran bagian lubang tersebut. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pekerjaan pondasi. Antara lain, yang pertama adalah pemeriksaan tanah. Yang kedua, melakukan analisa tanah. Yang ketiga, memilih jenis pondasi yang cocok dengan kondisi faktor tanah dan faktor lain. Yang keempat, memilih material yang berkualitas. Yang kelima, mengecek utilitas bawah tanah, apakah di dalam tanah yang akan dibuat pondasi tersebut ada kabel atau material lainnya. Yang keenam adalah pengecekan tulang beton agar sesuai dengan kebutuhan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.